saya tanyakan yang pertama itu di HK maupun di Adikarya, gimana sih project-projectnya? Apakah udah mulai masuk ke agile, hybrid, atau sebenarnya mostly masih di waterfall sendiri? Mungkin itu yang pertama sih. Monggo silahkan mungkin Mas Rezi atau Mas Iit silahkan. Silakan Oke, Mas Rozi dulu deh. Oke. makasih Mbak Fiari. Adik kelas project manager ya, katanya junior. Saya juga junior juga nih, nggak senior amat. Ya jadi memang kendala di construction itu adalah kesulitan kita dalam menerapkan skema agile ya di dalam project, karena memang natur projectnya, natur penyediaan jasa yang kami lakukan adalah seperti itu. Berbeda dengan IT. Kalau kita lihat segitiga golden triangle-nya, kalau di project management construction itu segitiganya ke atas ya. Yang paling atas itu scope, artinya scope-nya sudah define dulu, baru yang dua di bawahnya ada cost dan schedule gitu ya. Tapi kalau di IT atau di Agile itu bisa kebalik tuh. Jadi cost dan schedule-nya sudah mengikat, tapi scope-nya bisa bergerak. Ini yang sangat berbeda antara IT dengan Agile. Makanya kalau dibilang kita waterfall itu 100% benar, ya. Jadi in the long term kita selalu pasti waterfall, tapi kita juga punya quick win, Mbak Fiari. Ini yang bisa kami jalankan dengan Agile. Ya, salah satu quick win adalah kalau di konstruksi, terutama jika proyeknya itu sifatnya design and build. Di fase desain itu sangat mungkin dilakukan agile management ya. Kemudian setelah desain di situ ada beberapa iterasi-iterasi sampai kepada beberapa hasil dari serangkaian iterasi dari desain lalu di build dan di handover projectnya. Itu kalau desain and build sangat mungkin. Tapi majority project konstruksi adalah kontrak bangun saja, bukan desain dan rancang bangun ya. Di kontrak bangun penerapan agile mungkin bisa di fase-fase awal dalam sebuah waterfall. Ya, jadi waterfall itu di fase awalnya kalau di konstruksi biasa itu ada namanya approval ya, approval design, approval mock-up material, approval mock-up hasil pekerjaan. Disitulah yang kita menerapkan konsep agile. Jadi kesimpulannya kalau di konstruksi agile full agak sulit karena naturnya waterfall, sehingga kalau kita lakukan hybrid itu masih mungkin. Hybrid tadi dengan project yang design and build ataupun project yang bangun saja itu dalam fase awal-awal dari siklus proyeknya. Kemudian itu dari sisi pengaturan schedule, dari sisi pengaturan sumber daya atau resource kita di tim, itu sangat mungkin, baik itu konstruksi yang konvensional maupun yang modern itu masih mungkin diterapkan prinsip agile. Jadi mungkin tanpa saya sadari dulu di 2011 ketika saya dapat penugasan di luar negeri, itu dengan proyek saat itu sebesar itu pada dolar 13.000 waktu itu, saya hanya berbekalkan 7 orang dalam sebuah konstruksi. 7 orang ini saya manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kalau dilihat model dilihat ruang kerjanya itu hanya satu meja gede aja di proyek itu, satu meja gede yang diisi oleh 7 orang tersebut, mulai dari operation, engineer ada di situ, keuangan sampai kepada asisten surveyor itu ada di situ. Nah, yang saya lakukan adalah kita menerapkan dengan dibentuk satu tim itu kita menerapkan osmotic hearing-nya di prinsip agile. Jadi semua orang tahu semuanya gitu. Semua orang tahu semuanya. Dengan itu orang-orang yang background-nya berbeda bisa melakukan banyak hal. Contoh orang background keuangan bisa saya tugaskan sebagai pengawas pekerjaan lapangan.
Begitu juga sebaliknya, pengawas pekerjaan lapangan bisa saya tugaskan sebagai seorang pencatatan transaksi di akuntansi. Itu karena keterbatasan resource, jadi terpaksa kami melakukan itu pada saat itu. Itu adalah salah satu manifesto agile yang menurut saya yang pernah saya terapkan di proyek konstruksi. Kira-kira itu, Mbak Nah, ya. Tiari. Terima Keren, kasih. berarti adaptif sekali ya, Mas Rozi ya, Yes. sesuai dengan prinsip agile.